Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dalam video ini akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan Islam dalam peningkatan sumber daya manusia. Filsafat pendidikan dan kepribadian. Dalam filsafat pendidikan mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun antologi dalam kajian filsafat pendidikan Islam terbagi atas 3 persoalan, yaitu pendidikan berislam, yakni mengupayakan pembimbingan, pendidikan, dan pembinaan dalam mengenalkan Islam secara keseluruhan kepada peserta didik. Sedangkan secara epistemologi, pendidikan filsafat pendidikan Islam ialah suatu proses pendidikan dalam tatanan sistem pendidikan Islam yang ruang lingkupnya yaitu tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, alat, dan pendekatan pendidikan Islam. Kepribadian dapat dilihat dari 4 aspek muatan, yaitu yang pertama aspek personalia, yang kedua aspek individualisme, yang ketiga aspek mentalitas, yang keempat aspek identitas. Apa sih yang disebut dengan aspek-aspek tersebut? Yaitu aspek personalia. Kepribadian dipandang pola tingkah laku lahir dan batin yang dimiliki seseorang. Sedangkan aspek individualisme yaitu merupakan karakteristik atau sifat-sifat khas yang dimiliki seseorang. Hingga dengan adanya sifat-sifat ini, seseorang secara individu berbeda dengan individu lainnya. Aspek mentalitas sebagai perbedaan yang berkaitan dengan cara berpikir. Mentalitas sebagai gambaran pola pikir seseorang. Dan yang terakhir yaitu aspek identitas, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempertahankan sikap dirinya dari pengaruh luar. Identitas merupakan karakteristik yang menggambarkan jati diri seseorang. Menurut William Strauss mengatakan bahwa kepribadian merupakan gambaran totalitas yang penuh dari dalam diri seseorang yang ditujukan kepada suatu tujuan tertentu secara bebas. Adapun beberapa kriteria dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kepribadian sebuah struktur yang organis. Kepribadian memiliki hubungan antara tindakan dan dorongan dari dalam diri. Kepribadian ialah tingkah laku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kepribadian ialah perilaku atau sifat yang ditampilkan manusia. Pembentukan kepribadian dalam Islam. Filsafat pendidikan merupakan proses membangun kekuatan pikiran sesuai fungsi nilai. Walau semua manusia sudah menggunakan pikirannya, namun tidak semua manusia mau meneliti apa sesungguhnya fungsi pikiran itu. Berikut 3 fungsi pikiran. Yang pertama yaitu fungsi memenuhi kebutuhan, yang kedua fungsi mempertahankan diri, yang ketiga yaitu fungsi menciptakan nilai hidup. Dalam fungsi memenuhi kebutuhan yaitu manusia memiliki kebutuhan dan berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya. Yang kedua fungsi mempertahankan diri yaitu manusia hidup didampingi dengan berbagai macam ancaman. Dan yang ketiga yaitu fungsi menciptakan nilai hidup. Fungsi tertinggi dari ketiga fungsi pikiran ialah fungsi ini, dikarenakan pada fungsi ini memiliki letak perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Filsafat pendidikan Islam dan sumber daya manusia. Manusia merupakan makhluk yang mampu mengembangkan diri. Kemampuan ini menyebabkan manusia berpeluang untuk membentuk dirinya baik secara fisik maupun mental. Manusia memiliki berbagai potensi atau sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Adapun unsur yang dapat membantu membentuk manusia sehingga manusia dapat hidup secara lebih baik dan lebih bijaksana ialah dengan agama. Manusia sebagai salah satu ciptaan Allah yang dibekali dengan kehendak bebas, rasional, dan kesadaran moral. Berikut
beberapa aspek dimensi yang harus diperhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia, diantaranya yaitu yang pertama aspek kognitif, yaitu ilmu pengetahuan, yang kedua afektif, yaitu sikap, yang ketiga psikomotorik, yaitu keterampilan. Semua aspek ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya kepribadian seseorang. Oleh karenanya, perlu adanya keseimbangan antara ranah tersebut yang dilandasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Berikutnya yaitu kedudukan manusia dalam alam semesta sebagai abdu atau mu'abbid dan khalifah. Dalam kedudukan manusia sebagai abdu atau mu'abbid, kedudukan manusia di alam semesta ini sering diangkat oleh para pakar adalah sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kedudukan manusia dalam alam semesta sebagai khalifah, yaitu kepemimpinannya atau kekuasaannya. Manusia diberi status yang terhormat, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi, lengkap dengan kerangka dan program kerjanya. Cukup sekian dari kelompok 13. Cukup sekian dari kelompok 13. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.